Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amalia Fauza, NIM 877532751. Nah, saya mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6 UPBJJ Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar saya. Ada 5 tumbuhan dan 5 hewan yang menjadi objek pada pengamatan saya kali ini. Yang pertama, pohon kelapa, bunga asoka, pohon tebu, bunga bugenvil, dan tumbuhan putri malu. Adapun hewan yakni kucing, ayam, sapi, semut, dan burung. Pohon kelapa. Pohon kelapa berkembang biak secara generatif atau melalui biji. Memiliki batang tunggal, tinggi dan tidak bercabang. Membutuhkan air dan sinar matahari, dan pohon kelapa sering disebut sebagai pohon serbaguna. Bunga asoka. Bunga asoka tumbuh dari biji, membutuhkan air dan sinar matahari, berkembang biak melalui biji. Pohon tebu. Pohon ini berkembang biak secara vegetatif, artinya tidak melalui biji, tetapi melalui stek batang. Pohon tebu memiliki batang yang tinggi dan berisi air yang manis, membutuhkan air dan sinar matahari. Bunga kertas bugenvil berkembang biak melalui 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif, tetapi lebih sering melalui cara vegetatif atau melalui stek batang, dikarenakan proses tumbuhnya lebih cepat. Dan tumbuhan terakhir adalah putri malu. Putri malu berkembang biak secara generatif atau melalui biji, bereaksi terhadap sentuhan ataupun rangsangan, tumbuh rendah dan menyebar di tanah. Kucing. Kucing bergerak melompat, berlari, berjalan, dan bermain, bernapas dengan paru-paru, memakan ikan dan daging, berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Ayam. Ayam bergerak dengan cara berjalan dan berlari, bernapas dengan paru-paru, makan biji-bijian, bertelur untuk berkembang biak. Sapi. Sapi bergerak dengan cara berjalan dan berlari, bernafas dengan paru-paru, makan rumput dan dedaunan, serta berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Semut. Semut hidup di berbagai tempat seperti tanah, pohon, batu, dan lainnya. Berkembang biak dengan cara bertelur, makanannya adalah gula atau makanan manis, sisa makanan, dan lain-lain. Burung. Burung bergerak dengan cara terbang dengan menggunakan sayap, bernapas dengan paru-paru, memakan bijian ataupun serangga. Nah, dari beberapa tumbuhan dan hewan tadi, kita jadi tahu bahwa seluruh makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Mulai dari bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum IPA mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, kali ini objek yang akan saya amati adalah pergerakan pada tumbuhan putri malu. Adapun gerakan yang akan saya amati adalah gerakan seismonasti dan gerakan niktinasi. Gerakan seismonasti adalah gerakan yang dipengaruhi karena adanya rangsangan. Sedangkan gerakan niktinasi adalah gerakan pada tumbuhan karena adanya cahaya atau sinar. Yuk kita lihat bagaimana perubahan gerak pada tumbuhan putri malu. Gerakan seismonasti yang pertama yaitu dengan sentuhan secara halus. Untuk sentuhan secara halus, putri malu mengatup secara perlahan dan tidak keseluruhan daunnya mengatup, membutuhkan waktu sekitar 3-4 detik untuk mengatup. Selanjutnya, gerak seismonasti dengan sentuhan secara sedang. Untuk sentuhan secara sedang ini, putri malu mengatup secara perlahan dan hampir keseluruhan daunnya juga mengatup, membutuhkan waktu sekitar 2-3 detik untuk mengatup. Dan gerak seismonasti yang terakhir adalah sentuhan secara kasar.
Untuk sentuhan secara kasar ini, putri malu mengatup sangat cepat dan keseluruhannya juga mengatup, membutuhkan waktu sekitar 1 detik agar semua daunnya mengatup. Kemudian yang kedua adalah gerakan niktinasi. Gerak ini dipengaruhi karena adanya rancangan cahaya yang masuk. Kali ini kita akan melihat kedua tumbuhan putri malu dengan yang satu tertutup tanpa adanya cahaya yang masuk dan yang satunya kita biarkan secara terbuka. Di sini saya menggunakan kardus sebagai penutup kedap cahaya. Sementara itu kita akan menunggu sekitar 30 menit untuk melihat perbedaan dari keduanya. Nah, sekarang sudah kita tunggu selama 30 menit. Kita lihat apakah tumbuhan putri malu yang sudah kita tutup tadi, apakah ada perubahan pada gerakan. Nah, putri malu yang ditutup kardus selama 30 menit mengalami perubahan gerak niktinasi. Tumbuhan ini terlihat mengatup, layu, dan pucat. Sedangkan yang tidak ditutupi kardus tampak segar, hijau, dan tegak. Ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi gerak dan sangat penting bagi tumbuhan. Selanjutnya teman-teman, selain gerak seismonasti dan gerak niktinasi, ada juga gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Nah, gerak ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kali ini kita akan melakukan uji coba pada tumbuhan kacang hijau. Karena di daerah saya sulit menemukan kacang merah, jadi saya menggunakan kacang hijau. Di sini sudah saya siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kacang hijau yang sudah saya rendam kurang lebih selama 1 malam. Yang kedua, tanah yang subur secukupnya. Ada juga air secukupnya. Selanjutnya, 2 gelas plastik yang sudah saya lubangi dan sudah saya beri label A dan label B. Lalu ada penggaris untuk mengukur pertumbuhan kacang hijau. Jadi teman-teman, untuk pot atau gelas yang saya beri label A, akan saya tanami tumbuhan kacang hijau dengan posisi vertikal. Pada label yang B, akan saya tanami dengan posisi horizontal. Langsung saja teman-teman, kita lakukan langkah yang pertama, memasukkan tanah subur ini ke dalam pot A dan ke pot B. Sudah terisi dengan tanah yang subur. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kacang hijau yang sudah kita rendam kurang lebih 1 malam. Yang ketiga adalah kita memasukkan air ke dalam kedua pot ini. Kita tambah sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah kedua pot ini sudah kita letakkan air, saatnya kita letakkan kedua pot ini di tempat terbuka yang terkena paparan sinar matahari atau cahaya.